Welcome! Selamat datang di Femi Rianti Podcast. Aku akan berbagi informasi yang bermanfaat ke teman-teman semua seputar customer service, self-development, dan masih banyak lagi. Tentunya aku ingin berbagi pengalaman positif dan pengen sama-sama belajar juga loh dengan kalian. Untuk itu follow Instagram aku ya di Femi R dan Tips Service. Atau mungkin ada saran aku mau bawain tema lain apa gitu ya, silahkan komen ya. So, selamat mendengarkan. Halo semuanya, oke. Aku kasih judul sekarang ini adalah potret pelayanan di kita ya. Kita maksudnya mayoritas di negara kita ya. Oke, teman-teman berbicara tentang pelayanan publik ya, maka sudah tidak asing lagi bagi kita ya, dimana tuh pelayanan publik itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah ini meskipun ada riset di tahun 2017 ya, dari hasil Ombudsman menunjukkan bahwa sebagian besar instansi atau perusahaan pelayanan publik di Indonesia memiliki rapor merah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Nah, kemudian ya ada pertengahan diskusi lah gitu ya di tahun 2019, Bapak Ahmad Al-Saragi mengatakan bahwa tingkat kualitas pelayanan publik itu semakin rendah. Mekanisme penerimaan keluhan masyarakat juga belum dibuat secara sistematis. Yuk kita uraikan yuk beberapa potret yang perlu perbaikan pelayanan publik di kita saat ini ya. Pertama, masih banyak instansi yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam penyediaan pelayanan. Prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan sangat menyusahkan kita sebagai pelanggan. Kedua, waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan. Terus pelayanannya sangat lambat yang memakan waktu berjam-jam dan hal ini tidak efisien. Ketiga, keterampilan petugas pelayanan tergolong masih rendah dan tidak sesuai dengan pekerjaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Keempat, banyak petugas menunjukkan sikap, cara bicara, atau memberikan sesuatu yang enggak ramah. Bahkan sebagian ada yang merasa berada pada posisi yang superior atau arogan. Kelima, masih banyak perusahaan atau instansi pemberi pelayanan yang belum menggunakan prasarana dan sarana yang layak yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini juga menjadi penyebab berkurangnya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada pelanggan. Nah, kenyataannya juga ya, selain yang sudah saya sebutkan, penyebab pelayanan kita kepada pelanggan yang masih tergolong rendah adalah penyelenggara pelayanan publik atau instansi lah, perusahaan lah ya, belum paham benar-benar hakikatnya dalam memberikan pelayanan. Jadi hakikat memberikan pelayanan tuh belum paham benar. Tahu tapi belum benar-benar merasuk ke dalam jiwa. Lalu staf yang menjadi pelayanan publik tidak bekerja sesuai bidangnya. Dan beberapa pelayanan publik juga belum kompeten dan cepat tanggap untuk melayani masyarakat. Setuju nggak teman-teman? Ya, mungkin teman-teman bilang, nggak semuanya sih. Ya betul ya, nggak semuanya juga. Tapi di sini survei menunjukkan bahwa pelayanan di kita itu masih belum standar lah ya. Tapi gini teman-teman, standarnya standar apa? Bukan karena orang asing datang kepada negara kita, mungkin dia melihat standarnya dia udah lebih bagus gitu ya. Nah di episode yang 10 tuh saya ada nanti ada diskusi react sama salah satu orang asing yang udah lama di Indonesia, dan dia memberikan masukan kesan-kesan yang mengecewakan di kita. Teman-teman tahu nggak, mayoritas yang mengecewakan di kita itu adalah sikap teman-teman ya. Kita itu sikap kurang menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan gitu loh.
Contohnya begini, adalah saya ya sama teman bilang, ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman bilang, wah Fem, gua udah ngadain training ini, tetap aja ya pelayanannya dikomplain lagi, jelek lagi. Terus saya tanya lagi, kira-kira pelanggan tuh mengeluhkan tentang apa sih? Apakah ada datanya? Oh, kita belum sampai situ. Nah, itu dia, itu gapnya. Jadi bagaimana kita mau memperbaiki apa sebenarnya yang diharapkan oleh pelanggan kita kalau kita nggak punya sistem, kalau kita nggak punya departemen yang ngurusin itu, kalau kita nggak punya person in charge yang melihat itu semua gitu kan, yang bisa menganalisa gitu. Jadi teman-teman kalau mau benerin pelayanannya, buatlah satu tim yang berorientasi pada pelanggan gitu, yang fokus pada analisa sukanya pelanggan apa, seperti itu. Atau misalnya teman-teman belum bisa melakukan tim itu belum bisa mengadakan tim itu misalnya karena keterbatasan sesuatu yang teman-teman paling tahu lah, ya teman-teman silakan rajin lah ngobrol dengan pelanggan. Anggaplah survei kecil-kecilan lah sama pelanggan. Dari situ teman-teman tahu feel-nya. Nah, mostly kebanyakan kita hanya bisa tuh sebenarnya cuma kira-kira, tapi the actual happening, the actual kejadiannya, peristiwanya atau apapun itu teman-teman nggak bisa dapetin. Makanya lebih baik kalau teman-teman mau improve the service for your company, teman-teman must be turun ke lapangan, lihat apa yang terjadi, seperti itu. Nah, menarik kan? Jadi service itu susah kan? Jadi pelayanan itu bukan macam senyum-senyum aja terus pelanggan puas. Enggak teman-teman, service itu adalah overall, keseluruhan dari semua pekerjaan kita, dari depan belakang, dari koki, dari productions, itulah service ya. Jadi teman-teman harus belajar lagi nih tentang service ya. Nah, terus ada lagi di sini surveinya yang tadi saya sebutkan adalah bahwa staff menjadi pelayanan publik gak sesuai dengan bidangnya. Jadi mungkin teman-teman review lagi kompetensi staff teman-teman gitu ya. Jadi kayak mungkin dia nggak suka mengucapkan selamat pagi, selamat sore, apa kabar Pak, apa kabar Bu, atau susah banget minta maaf tuh susah banget, atau misalnya terima kasih telah menunggu Bu, susah banget kayak gitu. Ya mungkin dia emang nggak suka kali ya. Nah, ya lain hal ya kalau teman-teman bilang ya udah nggak ada orang lagi ya, saya nggak tahu deh ya kalau itu ya. Tapi pastiin bahwa teman-teman di garda depan atau di frontline itu memiliki talent atau bakat yang seneng ngebantuin orang, seneng menolong orang gitu teman-teman. Dan jangan salah, dari situlah dia bisa banyak memperbaiki dirinya sendiri dan juga memperbaiki perusahaan teman-teman. Kenapa? Karena dia open mind sama pelanggan. Wah, kalau kita open mind sama pelanggan, banyak sekali kita tahu secret apa yang diinginkan pelanggan itu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, nah itu aja sekilas potret pelayanan yang ada di kita. Jadi teman-teman silakan saran-saran ini dijadikan pertimbangan. Mungkin ada bisa perbaiki di tempat teman masing-masing. Kalau yang sudah ada, yang sudah bagus, top banget, pertahankan atau bahkan tingkatkan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.